Selamat datang di channel Berhoror, channel yang akan bercerita horor yang penuh misteri kepada kalian. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, mohon tinggalkan komentar walau hanya menulis absensi asal daerah masing-masing. Sarimah menapaki lantai mal dengan percaya diri sambil mengenakan kebaya elegan yang dipajang di butik tempatnya bekerja, sehingga para pelanggan memandangnya dengan penuh kekaguman dan langsung tertarik untuk membeli kebaya serupa. Di balik senyum profesionalnya, Sarimah sebenarnya menyimpan impian besar untuk membuka butik kebaya sendiri, walaupun gaji yang diterimanya saat ini masih jauh dari kata cukup. Ia selalu menyusun strategi penjualan dengan sopan namun persuasif, berusaha meyakinkan pelanggan bahwa kebaya tersebut akan membuat penampilan mereka kian anggun. Di sela-sela pekerjaannya, ia kerap mencatat ide desain kebaya modern yang terinspirasi dari berbagai tren, berharap suatu hari dapat mewujudkannya. Setiap kali mendapat uang tips, Sarimah menyisipkan sebagian ke dalam tabungannya, bertekad mengumpulkan modal meski harus melalui jalan terjal. Malam harinya, ia masih harus bertahan di butik sampai shift berakhir, meskipun rasa lelah kerap menggerogoti semangatnya. Sambil merapikan dagangan, Sarimah sesekali berbincang ringan dengan teman sesama SPG, berbagi cerita tentang impian mereka masing-masing. Ia selalu menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, termasuk para SPB di toko retail lain, karena menganggap suasana harmonis akan memudahkan pekerjaannya. Meskipun beberapa SPB sempat mencoba menggoda, Sarimah menangkisnya secara halus, menjaga profesionalitas di lingkungan kerja. Hari itu, ia pulang larut dengan rasa lega karena penjualan kebaya mencapai target, namun masih ada kekhawatiran soal impian yang belum juga mendekati nyata. Ramdan, seorang office boy di mal yang kerap bertugas membersihkan area pantry, menyaksikan keceriaan Sarimah setiap kali gadis itu melepas penat sejenak sambil meminum teh hangat. Ia diam-diam menaruh hati pada Sarimah sejak pertama kali melihat gadis itu mengenakan kebaya pink lembut, yang memancarkan pesona keanggunan khas wanita Indonesia. Meskipun hanya berstatus OB, Ramdan tak segan membantu Sarimah membereskan barang belanjaan atau menyapa dengan ramah saat mereka berpapasan di koridor. Sementara itu, 4 SPB bernama Arman, Budi, Chandra, dan Damar mulai memerhatikan kedekatan tak kasat mata antara Ramdan dan Sarimah, meski keduanya jarang terlihat bersama. Dalam obrolan di kantin, Arman mengejek Ramdan karena berani menaruh hati pada SPG terkenal seperti Sarimah, yang kabarnya hanya tertarik pada pria berpenghasilan tinggi. Budi menimpali dengan canda sarkastik, menantang Ramdan untuk menunjukkan bukti keseriusannya, padahal mereka sendiri diam-diam tergoda pada kecantikan Sarimah. Chandra dan Damar hanya tertawa, lalu saling melempar pandangan penuh maksud, seolah hendak merencanakan sesuatu demi mendapatkan perhatian Sarimah. Di butik, Sarimah menyadari bahwa beberapa SPB sering menatapnya dengan tatapan berbeda, namun ia tak menaruh curiga karena menganggap itu hal lumrah. Ketika Ramdan menyajikan minuman favoritnya di pantry, Sarimah tersenyum manis dan berterima kasih, memicu desas-desus bahwa mungkin ada benih cinta di antara mereka. Di sudut lain, keempat SPB mulai menyusun strategi untuk menjauhkan Ramdan dari Sarimah, karena bagi mereka, OB yang sederhana itu tak layak bersaing dalam memperebutkan hati sang SPG pujaan. Arman, yang paling ambisius di antara mereka, memulai ancaman halus dengan mencegat Ramdan di lorong belakang mal sambil menanyakan alasan pria itu begitu akrab dengan Sarimah. Ramdan, walau sedikit gentar, menjelaskan bahwa ia hanya membantu Sarimah sebatas rekan kerja dan tak bermaksud mengambil hati siapapun, meski di dalam benaknya memang tumbuh rasa cinta. Budi, dengan nada mengejek, menambahkan bahwa Sarimah bukanlah tipe wanita yang mau menoleh pada orang sekelas OB, sehingga Ramdan sebaiknya menyiapkan diri untuk patah hati. Keempat SPB tersebut, secara bergantian, melontarkan peringatan samar bahwa Ramdan akan menyesal jika terus mendekati Sarimah, tanpa memberikan alasan yang jelas. Sementara itu, Sarimah tetap bersikap ramah kepada semua orang, tak menyadari gelombang kebencian yang mulai terbentuk di antara para pria yang mengincarnya. Ketika istirahat makan siang di kantin, ia bercerita pada teman-teman SPG tentang rencananya menabung lebih giat demi membuka butik, diiringi tawa dan semangat mereka. Para SPB juga hadir di meja terpisah, sesekali mencuri dengar pembicaraan Sarimah, khususnya soal keinginannya mencari penghasilan tambahan. Damar diam-diam mengangkat alis, tersenyum licik seolah telah menemukan celah untuk memikat Sarimah melalui janji menggiurkan. Chandra pun tertawa kecil, menimpali bahwa kesempatan emas ada di depan mata jika mereka bisa memanfaatkan situasi Sarimah yang butuh uang lebih. Sarimah, tanpa curiga, melanjutkan obrolan dengan teman-temannya,
sementara Ramdan menatapnya dari jauh dengan cemas, menyadari ancaman halus yang ia terima bukan hal main-main. Suatu malam, Sarimah menghadapi situasi genting saat kehabisan angkutan pulang setelah shift kerja lembur, dan saat itulah Ramdan menawarkan tumpangan motor dengan wajah tulus. "Kamu nggak apa-apa kalau aku boncengkan?" tanya Ramdan, sedikit gugup karena ini pertama kalinya ia akan berduaan dengan Sarimah di luar jam kerja. Sarimah menatap Ramdan dengan senyum tipis dan menyahut, "Tentu, aku sangat berterima kasih. Lebih baik pulang bersamamu daripada menunggu taksi yang entah kapan datang." Meski cemas jika keempat SPB mengetahui hal ini, Ramdan tetap memberanikan diri karena ia tak ingin melihat Sarimah kesulitan sendirian. Perjalanan malam itu terasa begitu syahdu, di mana Sarimah sempat melonggarkan pegangannya saat angin malam menelisik kulitnya, sedangkan Ramdan tetap fokus mengendarai motor dengan hati-hati. Di persimpangan jalan, Ramdan bertanya, "Sebenarnya kamu suka kebaya model gimana sih, Rimah?" sambil pura-pura santai, padahal ia ingin tahu kebaya impian Sarimah. Sarimah menjawab dengan antusias, menjelaskan desain kebaya modern yang ia idamkan, lengkap dengan pola sulaman khas yang akan membuatnya tampak memesona. Setelah tiba di kos Sarimah, Ramdan menyalami gadis itu dengan sikap hormat, lalu buru-buru pergi sebelum ada yang melihat, karena ia sadar posisinya terancam. Sarimah mengucapkan terima kasih sekali lagi, merasa tertolong oleh Ramdan yang begitu baik tanpa meminta imbalan apapun. Di balik pintu kos, Sarimah tersenyum sembari menatap tangannya yang masih terasa hangat akibat menggenggam pinggang Ramdan, tanpa tahu bahwa ancaman bagi mereka berdua semakin dekat. Arman, Budi, Chandra, dan Damar, yang mengetahui kedekatan Ramdan dan Sarimah semakin erat, segera merencanakan langkah licik untuk menjauhkan mereka dengan cara menawarkan pekerjaan sampingan. "Gaji di bar baru itu gede banget, Rimah," ujar Arman sambil menunjuk brosur promo bar malam, berpura-pura tulus saat mempresentasikan peluang yang katanya menjanjikan. Budi menambahkan bahwa bar tersebut membutuhkan SPG dan SPB yang bisa menarik pengunjung, serta menjanjikan komisi besar yang akan membantu Sarimah menambah tabungan butiknya. Chandra, yang bertampang meyakinkan, bercerita seolah ia sudah pernah bekerja di bar sejenis, lalu membeberkan hitungan keuntungan yang terdengar sangat fantastis. Damar hanya tersenyum penuh kepastian, menegaskan bahwa kesempatan ini sayang untuk dilewatkan, mengingat Sarimah memang membutuhkan modal lebih besar. Sarimah sebenarnya ragu, namun dorongan untuk mencapai impian membuka butik kebaya membuatnya mempertimbangkan tawaran tersebut dengan serius. "Mungkin ini jalan keluar buatku," gumamnya pelan, sementara keempat SPB saling bertukar pandang puas karena jerat mereka mulai mengencang. Keempat SPB berjanji akan mengantar Sarimah ke manajer bar itu supaya lebih cepat diterima, menggiringnya semakin jauh dalam perangkap. Di sisi lain, Ramdan hanya bisa menonton dengan gelisah, apalagi ketika melihat Sarimah nampak antusias setelah mendengar besarnya komisi yang ditawarkan. Sambil menatap Sarimah yang sibuk diskusi dengan para SPB di kantin, Ramdan menahan kegelisahan di dadanya, merasa ada sesuatu yang janggal dengan tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sarimah, yang terdesak oleh kenyataan bahwa tabungannya tak kunjung cukup, akhirnya memutuskan bergabung dengan 4 SPB itu di bar malam yang baru dibuka, walaupun Ramdan sempat menasihati agar berhati-hati. "Aku cuma mau pastiin kalau mereka nggak bohong," kata Ramdan dengan nada khawatir, namun Sarimah meyakinkannya bahwa semua ini demi masa depan. Setiap malam, Sarimah bekerja keras sampai dini hari, melayani tamu dan mempromosikan minuman, meski kondisi tubuhnya kadang memaksanya menahan sakit kepala. Arman dan kawan-kawan mendukungnya di depan, tapi sesungguhnya mereka bersiasat untuk menjerat Sarimah dalam kepercayaan palsu, agar ia sepenuhnya bergantung pada mereka. "Kalau kamu butuh bantuan apapun, bilang aja ke kita," ujar Budi suatu malam, sambil memberi isyarat pada Chandra dan Damar agar tetap menebar pesona. Lambat laun, Sarimah mulai merasakan peningkatan pendapatan, walaupun ia harus menahan lelah yang luar biasa karena jadwal kerjanya menjadi dobel. Meski curiga, Ramdan hanya bisa diam karena ia tak punya bukti bahwa keempat SPB memiliki niat buruk, walau kata hatinya berkata lain. Sarimah berpikir bahwa pengorbanan waktu istirahat ini hanya sementara, dan hasilnya akan sepadan dengan impian butiknya kelak. Keempat SPB, sambil menanti saat yang tepat, terus membangun kedekatan dengan Sarimah, memperlihatkan sikap sok peduli setiap kali gadis itu tampak kelelahan. Ketika malam berganti pagi, Sarimah menutup harinya dengan senyum tipis, meyakini dirinya berada di jalur yang benar meski bahaya sesungguhnya mulai mengintai dari bayang-bayang. 2 minggu pun berlalu, dan Sarimah semakin jarang terlihat pulang pagi ke kos,
karena pekerjaannya di bar kerap selesai menjelang siang sehingga ia memilih beristirahat sejenak di bar. Ramdan mendapati kos Sarimah selalu terkunci rapat saat pagi, dan tetangga kos pun mengira Sarimah sedang sibuk atau pulang larut. Ketika Ramdan mencoba menghubungi ponselnya, Sarimah hanya menjawab singkat sambil memastikan dirinya baik-baik saja dan tak perlu dicemaskan. Dalam satu kesempatan, saat Sarimah sempat pulang lebih awal, Ramdan menemuinya di koridor mal dan menanyakan kabarnya dengan nada cemas. "Kamu kelihatan capek banget, Rimah." Sarimah tertawa kecil meski matanya sayu, menjelaskan bahwa semuanya masih terkendali dan ia hanya perlu waktu untuk beradaptasi dengan ritme kerja bar. Keempat SPB melihat kedekatan itu dengan tatapan tajam, namun mereka tetap memasang muka ramah di depan Sarimah, membuat Ramdan makin bingung. Saat istirahat, Sarimah bercerita kepada teman-teman SPG bahwa impian butiknya semakin dekat karena pendapatannya di bar betul-betul melebihi harapannya. Para SPG lain memberi selamat sekaligus menasihatinya untuk tidak terlalu memforsir diri, takut terjadi hal-hal tak diinginkan. Sarimah meyakinkan mereka bahwa dirinya sanggup menahan lelah, dan keempat SPB juga bersikap baik, tak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Ramdan, yang mendengar obrolan itu, semakin dilanda keraguan besar, tapi ia berusaha menekan perasaannya agar tak menuduh tanpa bukti nyata. Menjelang ulang tahun Sarimah, Ramdan berencana memberikan kejutan dengan menghadiahkan kebaya impian yang pernah Sarimah sebut dalam obrolan mereka di motor. Berbekal bonus yang ia terima dari pengelola mal, Ramdan pergi ke toko kebaya langganan Sarimah dan memilihkan satu set kebaya indah dengan detail bordir rumit. Semoga ini bisa bikin dia seneng, gumam Ramdan sembari menggenggam kotak kebaya, lalu bergegas menuju kos Sarimah di pagi hari, berharap bisa menemuinya yang pulang saat fajar. Sesampainya di kos, Ramdan mengetuk pintu berulang kali, namun tak ada jawaban sama sekali hingga siang hari, padahal biasanya Sarimah sudah tiba lebih awal. Penasaran, Ramdan menanyakan ke tetangga kos, dan ia hanya mendapat keterangan bahwa Sarimah tak terlihat pulang sejak malam sebelumnya. Khawatir terjadi sesuatu, Ramdan pun memutuskan untuk mencari ke bar malam, namun di sana ia juga tak menemukan Sarimah dan 4 SPB yang biasanya bekerja bersamanya. "Pak, Sarimah sama Arman, Budi, Chandra, Damar kemarin masih masuk?" tanya Ramdan kepada manajer bar, yang menjawab bahwa mereka tak muncul sejak semalam. Perasaan gundah menyeruak dalam dada Ramdan, sebab hilangnya Sarimah bukan hal yang wajar, dan ia langsung berpikir untuk menghubungi pihak keamanan mal. Namun sebelum itu, Ramdan kembali ke kos Sarimah, menunggu hingga sore, berharap Sarimah pulang tiba-tiba, tapi nyatanya tak ada tanda-tanda kehadiran gadis itu. Dalam kebimbangan, Ramdan memutuskan mengikuti petunjuk samar yang mengarah ke hutan pinggiran kota, setelah mendengar rumor di antara petugas parkir yang melihat rombongan motor menuju sana pada dini hari. Sore menjelang malam, Ramdan dengan penuh kegelisahan menelusuri jalan setapak menuju hutan, sambil terus berharap bahwa Sarimah baik-baik saja. Di tepi hutan, ia bertemu seorang warga setempat yang mengatakan sempat melihat beberapa orang melintas dengan tergesa-gesa dini hari tadi, namun tak jelas apa yang mereka lakukan. Ramdan melangkah lebih dalam, menembus pepohonan rimbun, hingga kegelapan mulai merayap dan membuat bulu kuduknya berdiri, seolah merasakan firasat buruk. Dalam remang senja, ia menemukan sisa bekas jejak ban motor dan botol minuman yang tergeletak di semak, menandakan bahwa tempat itu baru saja didatangi orang. Sambil menggenggam kotak kebaya erat-erat, Ramdan memanggil nama Sarimah berkali-kali, namun yang terdengar hanya gaung suaranya sendiri dibalas lolongan anjing liar. Semakin jauh melangkah, ia menemukan sobekan kain kebaya yang mirip dengan yang biasa dipakai Sarimah di bar, membuat jantungnya berdegup keras. "Ya Tuhan, Sarimah, kamu di mana?" desis Ramdan, diiringi keringat dingin yang mulai membasahi pelipisnya, sadar bahwa ini pertanda tak baik. Malam kian larut, suara jangkrik dan burung hantu menambah suasana mencekam di hutan, namun Ramdan terus maju tanpa peduli bahaya. Pada akhirnya, ia harus menyerah untuk mencari jejak lebih jauh malam itu, karena gelap yang pekat membuatnya tak dapat melihat apapun. Meski gagal menemukan Sarimah, Ramdan bertekad akan kembali ke tempat ini esok hari, sebab segala petunjuk menuntunnya pada kecurigaan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di hutan tersebut. Di tengah hutan, pada malam sebelumnya, Sarimah ternyata dibawa oleh keempat SPB yang mencekokinya minuman kuat, lalu memaksanya berjalan jauh ke area tersembunyi. Dengan keji, mereka memperkosa Sarimah secara bergiliran, meski gadis itu melawan sekuat tenaga dan berteriak meminta tolong, tak ada siapapun yang mendengar.
Di saat Sarimah mencoba melarikan diri dengan tubuh lemah dan pakaian compang-camping, Arman dengan bengis menahannya dan mengakhiri hidupnya secara sadis. Keempat pria itu kemudian menyeret tubuh Sarimah, menguburkannya secara sembarang di lubang dangkal, agar tak ada yang mengetahui perbuatan keji mereka. Namun arwah Sarimah yang dipenuhi dendam dan kesedihan mendalam langsung bergentayangan, meratap di sekitar tempat pembunuhan sambil menanti saat pembalasan. Sebelum meninggalkan hutan, keempat SPB saling berjanji untuk menjaga rahasia, meyakini bahwa tak akan ada yang bisa menemukan bukti keterlibatan mereka. Sejak detik itu, arwah Sarimah tak pernah tenang, melayang di antara pepohonan dengan kebaya koyak, menangisi nasibnya yang tragis. Jerit tangis menggema di dalam kegelapan, membuat binatang hutan berlarian ketakutan, seolah menyadari hadirnya energi jahat yang lahir dari penderitaan. Dalam kegelapan malam, arwah Sarimah membisikkan sumpah untuk membalas setiap tindakan biadab yang sudah merenggut kehormatannya. Walau raganya tak lagi bernyawa, dendam itu menjadi bara yang terus menyala, menunggu waktu tepat untuk menghabisi para pelaku dan menunjukkan kebenaran pada Ramdan. Keesokan harinya, keempat SPB kembali ke bar dengan wajah yang berusaha tampak normal, walau rasa bersalah mulai menggerogoti pikiran mereka. Arman memerintahkan agar mereka menyusun alibi, berpura-pura bahwa Sarimah tak pernah datang malam itu, dan mereka juga tak tahu menahu soal kepergiannya. Budi menambahkan agar mereka menyebar cerita bahwa Sarimah kemungkinan pulang kampung mendadak, demi menutupi jejak pembunuhan yang sudah mereka lakukan. Tanpa mereka sadari, arwah Sarimah sudah mulai menampakkan diri di sudut-sudut gelap bar, menatap mereka dengan mata hampa dan penuh kebencian. Beberapa staf bar mengaku merasakan hawa dingin dan mendengar isak tangis yang menggema, padahal tak ada siapapun di ruangan tersebut. Arman merasa punggungnya merinding setiap kali ia melangkah melewati lorong bar, seperti ada bayangan yang menguntitnya, tapi ia menepisnya sebagai halusinasi. Budi mulai sering bermimpi buruk melihat sosok Sarimah menjerit dan meratap, seakan menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Chandra dan Damar pun merasa gelisah, karena suara wanita menangis terdengar di kamar mandi bar, padahal tempat itu sedang kosong. Mereka berempat saling meyakinkan bahwa ini hanya efek rasa bersalah semata, dan selama mereka kompak, tak seorang pun yang bisa menuduh mereka terlibat. Namun arwah Sarimah, yang terus bergentayangan, menampakkan diri semakin jelas, membuat para pelaku kian dirundung teror yang tiada henti. Ramdan kembali ke hutan di pagi hari, menemui seorang warga setempat bernama Pak Dodi, yang mengaku melihat penampakan wanita berkebaya melayang di antara pepohonan. Pak Dodi bercerita dengan nada ketakutan bahwa ia mendengar jeritan pilu seperti wanita disiksa, namun ketika didekati, sosok itu lenyap bagai kabut. Mendengar cerita tersebut, Ramdan semakin yakin bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi pada Sarimah di hutan itu. Di tengah pencariannya, Ramdan menemukan bekas kubangan darah kering di atas daun kering, serta sehelai kain kebaya robek yang jelas milik Sarimah. Hati Ramdan serasa hancur melihat bukti nyata, sehingga ia hanya bisa terduduk sambil memegang kain itu, memohon agar Sarimah dimaafkan bila ia terlambat menolong. Tanpa sengaja, ia merasakan angin dingin berhembus kencang dan sekelebat sosok wanita berkebaya muncul di balik pepohonan, membuatnya tersentak kaget. "Sarimah, itu kamu," bisik Ramdan, suara tercekat di kerongkongan, namun sosok tersebut menghilang begitu saja sebelum ia sempat mendekat. Ramdan lantas berlari menuju lokasi di mana ia melihat sosok tersebut, tapi hanya menemukan tumpukan ranting dan jejak kaki samar. Di benaknya, Ramdan mulai menyadari bahwa Sarimah mungkin sudah tiada dan kini berwujud arwah gentayangan, meski pikiran itu membuatnya ngeri. Ia bertekad akan melapor kepada polisi, walau belum memiliki cukup bukti untuk menjerat siapapun, namun setidaknya mereka harus menyelidiki hutan ini. Arwah Sarimah mulai melanjutkan terornya pada para pelaku secara intens, mengganggu tidur mereka dengan mimpi-mimpi mengerikan di mana Sarimah menangis dan meminta pertolongan. Arman terbangun di tengah malam dengan keringat bercucuran, menjerit karena melihat bayangan kebaya berdarah berdiri di sudut kamar, lalu lenyap begitu saja. Budi menjadi paranoid saat mendengar suara langkah kaki di koridor apartemennya, padahal tak ada orang lain di sana, hanya bayangan samar yang mencengkeram pikirannya. Chandra, yang biasanya suka pesta, tiba-tiba menolak diajak keluar, karena setiap kali berada di tempat gelap, ia merasakan sentuhan dingin di tengkuk. Damar pun tak luput dari gangguan. Ia merasa seolah tenggelam dalam air setiap kali memejamkan mata, persis seperti sensasi kehabisan napas yang kerap Sarimah alami saat Meronta meminta bantuan.
Mereka berlima, termasuk Sarimah yang kini tak berwujud manusia, terhubung oleh kejadian tragis itu, terikat oleh dendam yang perlahan menjerat mental keempat SPB. Dalam kekalutan, Arman mengusulkan agar mereka melakukan ritual tolak bala, namun ditertawakan oleh Budi yang menganggap hal itu konyol. Chandra mencoba menyelidiki apakah ada CCTV di hutan, khawatir perbuatan mereka terekam, namun ia tak menemukan apapun kecuali rasa was-was yang makin menjadi. Damar, di sisi lain, mulai berpikir untuk melarikan diri keluar kota, karena merasa arwah Sarimah tak akan pernah membiarkan mereka hidup tenang. Kegelisahan itu membuat keempatnya mulai saling menyalahkan, memberi celah bagi teror arwah Sarimah untuk menjerat mereka semakin dalam. Suatu malam, Arman yang nekat pulang larut dengan motor, tiba-tiba melihat sosok Sarimah di tengah jalan, membuatnya membanting setang dan menabrak pohon. Helm Arman terlepas dan kepalanya membentur batang kayu dengan keras, menyebabkan luka parah yang membuatnya meregang nyawa di tempat. Dalam keadaan sekarat, Arman meronta dan berteriak, mengaku melihat Sarimah melayang di atasnya sambil meneteskan air mata darah. Orang-orang yang menemukan Arman sempat mendengarnya bergumam tidak jelas, menyebut nama Sarimah, sebelum ia mengembuskan napas terakhir. Berita kematian Arman menyebar di kalangan pekerja mal, menimbulkan pertanyaan besar tentang penyebab kecelakaan tragis itu. Budi, Chandra, dan Damar tercekat mendengar detail peristiwa tersebut, terutama karena Arman menyebut nama Sarimah di saat-saat terakhir. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi, seolah kematian Arman adalah awal dari kutukan yang mulai menelan satu persatu jiwa mereka. Dengan tangan gemetar, Budi mengajak Chandra dan Damar untuk mencari cara menghilangkan gangguan arwah Sarimah, meski tak ada yang tahu caranya. Mereka teringat bahwa Arman pernah mengusulkan ritual tolak bala, tapi terlambat karena kini Arman sudah tak bernyawa. Malam itu, ketiganya tak bisa memejamkan mata, setiap bayangan dan suara angin seolah mengumandangkan nama Sarimah yang menuntut balas. Kematian Arman baru saja mereda kehebohannya, ketika Budi ditemukan tewas tergantung di gudang penyimpanan bar, dengan mata melotot ketakutan. Meskipun sekilas tampak seperti bunuh diri, petugas keamanan yang menemukannya bersaksi bahwa ekspresi Budi seperti baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dalam ponsel Budi, terdapat panggilan tak terjawab ke nomor Damar pada jam-jam akhir hidupnya, memunculkan dugaan ia sedang ketakutan dan meminta pertolongan. Damar dan Chandra gemetar membaca pesan singkat Budi yang berbunyi, "Sarimah di sini, dia menatapku," yang dikirim beberapa menit sebelum Budi ditemukan tak bernyawa. Kejadian ini memicu histeria di kalangan karyawan bar, apalagi cerita penampakan Sarimah kian sering terdengar, semakin menambah suasana mencekam. Damar merasa nyawanya selangkah lagi terancam, ia bahkan tak berani tidur di kamar sendiri, selalu menyewa penginapan beda kota tiap malam demi menghindari arwah Sarimah. Chandra mencoba menemui dukun setempat yang konon bisa berkomunikasi dengan arwah, memohon agar bisa menenangkan roh Sarimah, namun dukun itu menolak membantu setelah mendengar penuturan kejahatan mereka. "Arwahnya terlalu penuh dendam, kalian takkan bisa lari," kata dukun itu singkat, membuat Chandra kebingungan dan ketakutan setengah mati. Damar dan Chandra akhirnya menyadari bahwa arwah Sarimah tak akan berhenti sebelum mereka semua binasa, tak peduli mereka melarikan diri sejauh apa. Dalam kecemasan yang memuncak, mereka berdua berusaha mencari celah untuk kabur dari kota, sementara teror Sarimah terus menghantui setiap sudut gelap yang mereka lewati. Di sisi lain, Ramdan yang menyadari Sarimah telah menjadi korban kebiadaban, segera mengumpulkan bukti untuk diserahkan kepada polisi, agar kasus ini bisa diusut. Saat menyelidiki bekas kamar kos Arman, Ramdan menemukan foto-foto Sarimah saat masih bekerja di bar, sebagian menunjukkan interaksi tak wajar yang dipotret diam-diam. Ia juga menemukan rekaman suara ancaman Arman terhadap Ramdan, yang terekam di ponsel bekas Arman, memperkuat dugaan bahwa ada persekongkolan. "Sial, mereka memang berencana menjebak Sarimah sejak awal," gumam Ramdan, menahan amarah sekaligus kesedihan mendalam. Mengantongi semua barang bukti, Ramdan mendatangi kantor polisi untuk melaporkan dugaan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Sarimah. Di hadapan petugas, ia menjelaskan kronologi hilangnya Sarimah, ditemukannya kain kebaya bersimbah darah, dan tewasnya Arman serta Budi yang mencurigakan. Pihak kepolisian mulai tergugah, meski mereka membutuhkan keterangan jelas soal lokasi pembunuhan, serta saksi lain yang bisa menguatkan tuduhan. Ramdan mengutarakan rencananya untuk kembali ke hutan, berusaha menemukan kuburan Sarimah, karena tanpa jenazah, polisi sulit memulai penyelidikan resmi. Dalam hati,
Ramdan berdoa agar ia diberi kekuatan untuk menguak kebenaran, meski bayang-bayang sosok Sarimah yang gentayangan membayangi langkahnya. Tekadnya semakin bulat, ia tak akan berhenti sampai Sarimah mendapatkan keadilan, walaupun nyawanya sendiri mungkin terancam. Chandra dan Damar, yang diliputi rasa takut amat besar, memutuskan untuk kabur keluar kota, berharap dapat lepas dari teror arwah Sarimah yang menghantui mereka. Di perjalanan malam menuju bandara, mereka mendadak melihat bayangan Sarimah melayang di tengah jalan, membuat sopir taksi panik hingga menabrak pembatas jalan. Tabrakan tersebut menewaskan Damar seketika, badannya terjepit di pintu mobil, sementara Chandra terlempar keluar dan mengalami luka serius yang membuatnya lumpuh total. Saksi mata melaporkan bahwa sebelum kecelakaan, Damar menjerit menyebut nama Sarimah, seolah melihat sosoknya tepat di hadapan mereka. Di rumah sakit, Chandra menahan sakit luar biasa, tapi yang lebih menyiksa adalah bayangan arwah Sarimah yang terus muncul setiap kali ia menutup mata. Kondisinya kian memburuk, ia seperti dicengkeram rasa takut yang tak terlukiskan, menjerit-jerit memanggil nama Sarimah agar menghentikan teror. Ramdan yang mendapat kabar kecelakaan itu segera datang ke rumah sakit, berniat meminta pengakuan Chandra tentang kematian Sarimah. Dengan tubuh bergetar dan nafas tersengal, Chandra akhirnya berbisik lirih bahwa Sarimah telah mereka perkosa dan bunuh di hutan, lalu dikubur secara sembarangan. Pengakuan itu direkam oleh Ramdan dan diperkuat oleh tim medis, memberi lampu hijau bagi polisi untuk memulai proses hukum terhadap para pelaku yang masih hidup. Namun tak lama berselang, Chandra kehilangan kesadaran, meracau menyebut nama Sarimah berulang kali, seolah roh Sarimah berada di depan matanya, siap menjemput nyawanya. Di Ichu, Chandra menghembuskan napas terakhir dengan wajah dipenuhi ketakutan mendalam, seolah melihat sosok Sarimah tepat di atas ranjangnya. Beberapa perawat yang berjaga sempat mendengar jeritan kencang sebelum monitor jantung Chandra mendadak datar, menandakan kematiannya. Ramdan, yang menunggu di koridor sambil menggenggam kotak kebaya Sarimah, bergetar hebat ketika seorang perawat memberitahu bahwa Chandra telah tiada. Ia kembali teringat betapa Sarimah sangat menginginkan kebaya itu, namun semuanya sudah terlambat karena gadis itu tak pernah sempat merayakan ulang tahunnya. Sambil berjalan gontai keluar dari rumah sakit, Ramdan berjanji akan menuntaskan semuanya dan memastikan arwah Sarimah bisa beristirahat dengan tenang. Di parkiran, ia menatap langit malam yang kelabu, berbisik lirih, "Maafkan aku, Rimah, kalau saja aku bisa datang lebih cepat." Bayang-bayang Sarimah seolah menampakkan diri di jendela lantai atas rumah sakit, membuat Ramdan menoleh, namun sosok itu menghilang sesaat kemudian. Perasaan kehilangan begitu menusuk, sebab semua rekan yang Sarimah kenal justru menjadi pelaku kebiadaban yang merenggut nyawanya. Ramdan meneguhkan hatinya untuk menemukan di mana Sarimah dikubur, memperbaiki segalanya agar pembalasan dendam roh Sarimah dapat berakhir. Meski kini para pelaku telah tumbang satu persatu, Ramdan sadar bahwa tekad Sarimah tak akan padam sampai jasadnya mendapatkan pemakaman layak dan kebenarannya terungkap. Dengan panduan samar dari keterangan Chandra sebelum meninggal, Ramdan kembali ke hutan, menelusuri lokasi di mana Sarimah kemungkinan dikuburkan. Setelah berjam-jam menyisir area, ia akhirnya menemukan gundukan tanah mencurigakan yang tertutup dedaunan kering dan ranting berserakan. Penuh haru, Ramdan mulai menggali dengan cangkul yang dibawanya, dan perlahan-lahan tercium bau anyir yang menandakan keberadaan jenazah. Saat galian makin dalam, ia menemukan helai kebaya robek dan lengan kaku yang sudah membusuk, membuatnya menitikkan air mata menahan sesak di dada. Meski pemandangan itu sangat mengerikan, Ramdan tahu ia harus menuntaskan tugasnya, lalu dengan hati-hati mengangkat tubuh Sarimah yang nyaris tak dikenali. Ia menutup jenazah Sarimah dengan kain sederhana, menyalakan sebatang lilin, lalu berdoa memohon ampun atas keterlambatannya yang membuat gadis itu mengalami akhir tragis. "Rimah, sekarang aku bawa kamu keluar dari tempat ini, maafkan aku yang gak bisa selamatin kamu," ujar Ramdan dengan suara parau, menahan tangisnya. Suasana hutan terasa hening, seolah alam berhenti sejenak untuk menyaksikan pertemuan terakhir Ramdan dengan jasad Sarimah. Dengan bantuan beberapa warga dan polisi yang akhirnya datang, jenazah Sarimah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, sementara Ramdan terus menggenggam kotak kebaya yang belum sempat diberikan. Walau proses hukum berjalan, Ramdan merasakan bahwa arwah Sarimah masih belum tenang, karena dendam dan kesedihan yang ia tanggung terlalu besar untuk sirna begitu saja. Setelah semua proses forensik selesai, jenazah Sarimah akhirnya dimakamkan secara layak di pemakaman umum, diiringi doa dan tangis haru orang-orang yang merasa berduka. Ramdan berdiri paling depan,
menempatkan kotak kebaya di atas pusara Sarimah, berbisik, "Ini milikmu, Rimah, meski kamu nggak sempat memakainya waktu ulang tahunmu." Malam harinya, saat Ramdan menyalakan lilin di makam, arwah Sarimah menampakkan diri dalam balutan kebaya compang-camping, meneteskan air mata darah yang merembes di pipinya. Ramdan berlutut penuh kesedihan, menengadahkan tangan seolah ingin memeluk, namun hanya bisa menangkap angin dingin yang menerpa wajahnya. Pada detik itu, Sarimah meraih tangannya tanpa suara, membiarkan Ramdan merasakan kehadirannya, meski tak mampu menyentuhnya secara utuh. Terdengar isak tangis lirih seolah berasal dari kedua insan yang terpisah dunia, menandakan penderitaan belum juga reda meski kebenaran perlahan terungkap. Maafkan aku, ucap Ramdan berulang kali, sementara sosok Sarimah menatapnya dengan tatapan penuh luka dan rasa sayang yang tak terucapkan. Dalam balutan cahaya remang, arwah Sarimah perlahan memudar, seolah mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada satu-satunya orang yang tulus menyayanginya. Ramdan tak kuasa membendung air mata, menjerit memanggil nama Sarimah, merasakan kehampaan menerjang relung hatinya ketika sosok itu menghilang. Di pemakaman yang sunyi, hanya terdengar suara tangisan Ramdan yang menggema, menandai akhir dari kisah tragis ini sekaligus perpisahan abadi antara Ramdan dan arwah Sarimah.